Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi ekonomi untuk kesejahteraan umat. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Imanata Barohatul. Yang kedua, Muhammad Bagas Restubumi. Yang ketiga, Nur Khofifah Ayu Asari. Yang keempat, Ragil Satrio Pambudi. Dan yang kelima, Yusuf Ibrahim. Nah, di sini sudah ada bagian submateri. Yang pertama, prinsip ekonomi Islam. Kemudian, yang kedua adalah respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Yang ketiga, hukum bunga bank. Yang keempat, etika dalam bekerja. Yang kelima, etos kerja Islami. Dan yang terakhir, kemandirian hidup. Selanjutnya, untuk submateri yang pertama akan saya jelaskan, yaitu mengenai prinsip ekonomi Islam. Nah, apa sih ekonomi Islam itu? Jadi, ekonomi Islam adalah suatu bentuk kegiatan apapun yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan tentunya kegiatan tersebut didasari oleh syariat Islam atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian, prinsip ekonomi Islam memiliki ciri-ciri di antaranya yang pertama, mengakui hak individu dengan syarat tidak merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan dan mengakui hak umat. Dan yang ketiga adalah mendahulukan hak umum daripada hak individu. Selanjutnya, ada 5 kemaslahatan sebagai acuan tujuan utama ekonomi Islam. Jadi, ekonomi Islam ini memiliki tujuan utama yang mengacu kepada 5 kemaslahatan. Di antaranya yang pertama keimanan atau ad-din, yang kedua ilmu atau al-ilm, yang ketiga kehidupan atau an-nafs, yang keempat harta atau al-mal, dan yang terakhir kelangsungan keturunan atau an-nasl. Kemudian ada surah dan ayat yang membahas mengenai prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi di sini kita diperintahkan untuk menyeimbangkan tujuan di akhirat dan juga di dunia. Kemudian kita juga diperintahkan untuk berbuat baik terhadap sesama dan dilarang untuk melakukan kerusakan di bumi karena Allah tidak menyukainya. Kemudian yang kedua ada Quran Surah Taha ayat 6 yang berbunyi, kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah semata. Selanjutnya ada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87-88. Manusia tidak boleh mengabaikan bagiannya di dunia ini. Manusia hendaklah bekerja sekuat-kuatnya untuk mendapatkan kebaikan di dunia dengan cara yang paling adil dan dibenarkan oleh undang-undang. Jadi di dunia ini kita juga harus berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan. Kemudian berikutnya ada Quran Surah Ar-Rum ayat 38. Selain itu, manusia seharusnya berlaku baik terhadap sesama manusia. Hendaklah mereka melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan membantu orang-orang yang berada dalam kesusahan. Dalam surat ini kita diperintahkan untuk melakukan suatu kebaikan, tolong-menolong, bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Manusia harus menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa yang termasuk dalamnya kegiatan-kegiatan mencari hasil kekayaan dengan cara yang tidak adil, mubazir dalam penggunaan sumber-sumber dan hasil-hasil kekayaan, serta melakukan penipuan dalam bisnis. Jadi kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, ada hadis yang membahas mengenai prinsip ekonomi Islam yang berbunyi, pedagang yang jujur lagi amanah adalah bersama-sama para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi pedagang yang jujur dan juga amanah adalah sebaik-baiknya para nabi, para siddiqin, dan juga para syuhada. Yang terakhir adalah prinsip ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam itu memiliki beberapa prinsip. Di antaranya yang pertama, kepemilikan segala sesuatu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kegiatan ekonomi dilakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Apapun yang kita lakukan dengan tujuan dunia ataupun akhirat harus seimbang. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Yang kelima adalah larangan merusak. Yang keenam adalah adanya kebebasan individu. Yang ketujuh adalah pengakuan hak individu. Yang kedelapan, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar. Meskipun terdapat ketidaksamaan ekonomi, masih berada dalam batas wajar. Yang kesembilan, adanya jaminan sosial. Yang kesepuluh, adanya distribusi kekayaan. Jadi kekayaan merata di seluruh umat manusia. Kemudian yang terakhir, ada kesejahteraan yang merata. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok lain. Untuk anggota kelompok lain dipersilahkan. Selanjutnya yaitu respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Jenis-jenis transaksi dan kerjasama dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu syirkah atau kerjasama, yaitu tindakan atau usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, mudharabah, artinya bagi hasil, merupakan sistem bagi hasil antara pemilik modal suatu usaha dengan pengelola usaha tersebut. Mudharabah menyatakan bahwa keuntungan suatu usaha harus dibagi dengan pengelola modal sesuai dengan apa yang disepakati di awal. Namun, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka akan dibebankan hanya kepada pemilik modal. Yang ketiga yaitu murabahah atau jual beli bersifat amanah. Kegiatan transaksi jual beli antara nasabah dengan bank. Murabahah bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengatasi permasalahan finansial. Yang keempat yaitu transaksi kafalah atau jaminan. Pemberian jaminan terhadap seseorang sesuai dengan hak jaminan yang dia miliki. Jaminan tersebut dapat digunakan untuk proses transaksi yang melibatkan proses jual beli. Yang kelima, rahn atau gadai. Proses penahanan barang sebagai jaminan seseorang untuk membayar utang piutang. Sehingga selama utang piutang belum terlunasi, maka apa yang digadaikan tidak bisa digunakan oleh orang yang menggadaikan. Yang keenam, hiwalah atau pemindahan hutang. Suatu kejadian di mana terjadi peralihan penagihan hutang seseorang kepada orang lain. Artinya, proses penagihan hutang akan merujuk pada penanggung hutang yang baru. Yang ketujuh, wadiah atau titipan. Titipan dari nasabah kepada bank untuk dijaga dan dapat dikembalikan sewaktu-waktu kepada nasabah apabila diminta. Yang kedelapan yaitu wakalah, adalah hukum Islam yang memperbolehkan seseorang melimpahkan kekuasaannya kepada pihak kedua atau yang lain. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu jual beli online sebagai produk transaksi ekonomi modern. Sebelum menuju kesimpulan mengapa hal tersebut demikian, maka perlu dibahas mengenai pengertian dari kata jual beli. Secara bahasa, jual beli merupakan proses pertukaran benda dengan benda yang lain. Makna tersebut memiliki kemiripan dengan makna kata barter. Namun yang membedakan adalah kegiatan jual beli juga mencari keuntungan, sedangkan barter hanya didasari oleh kebutuhan. Kata jual beli menurut Islam dalam hukum fikih yaitu pergantian hak kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan pengganti atas izin syariat. Artinya,
Suatu barang yang menjadi milik seseorang dapat dimiliki oleh orang lain jika pemilik barang mendapatkan pengganti, baik itu uang atau barang dari orang yang hendak memiliki barang tersebut. Kemudian pengertian jual beli online merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Kata online di sini merujuk pada media internet yang menjadi media utama untuk bertransaksi. Mengapa menggunakan media internet? Karena terdapat keterbatasan seseorang, baik itu secara jarak atau waktu, yang menyebabkan kegiatan jual beli terhambat. Disinilah peran media internet untuk menghilangkan batasan tersebut sehingga kegiatan jual beli dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selanjutnya yaitu syarat sahnya jual beli. Terpenuhi sebuah syarat dalam melakukan kegiatan jual beli akan mempercepat munculnya kesepakatan antar pihak yang melakukan jual beli tersebut. Kesepakatan menandai keberhasilan dari usaha jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, agar terjadi kesepakatan bersama, maka syarat sah jual beli harus dipenuhi. Yang pertama adalah timbangan yang jelas. Timbangan memberi informasi mengenai berat atau ukuran suatu benda yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan harga atau nilai barang itu sendiri. Kejelasan suatu timbangan diperlukan agar tidak mengurangi harga atau nilai suatu barang yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah barang dan harga yang jelas. Seorang pembeli ketika hendak membeli suatu barang, maka akan dilihat apakah sesuai dengan apa yang dicari. Untuk itu, barang yang hendak ditunjukkan kepada pembeli harus jelas barangnya dan harga yang dipasang, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengganggu proses jual beli. Yang ketiga adalah mempunyai tempo yang tangguh. Maksudnya adalah apabila di dalam sebuah transaksi jual beli terjadi kesepakatan dalam baik itu penyediaan barang maupun pembayaran barang yang tidak dapat dipenuhi pada saat itu juga, maka akan disepakati kapan dan waktu sebuah kesepakatan harus terpenuhi atau dipenuhi. Yang keempat adalah ridho kedua belah pihak. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli merupakan proses pertukaran antara suatu barang dengan barang yang lain, keridhoan dari pihak pembeli atau penjual memberi arti bahwa kegiatan jual beli yang dilakukan benar-benar telah disetujui, sehingga tidak ada permasalahan mengenai perpindahan hak kepemilikan suatu barang. C. Hukum bunga bank. Islam telah melarang riba atau unsur atau bunga. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang bunga sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surah Ar-Rum ayat 39, yaitu tentang membandingkan bunga dengan zakat, di mana bunga tidak akan menambah harta, tetapi malah mengurangi harta. Sementara zakat akan melipat gandakan harta secara berlipat-lipat. Yang kedua yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 130, yaitu kaum mukminin diberitahu agar tidak memakan bunga berbunga yang berlipat hingga 2 atau bahkan 4 kali jumlah asal pinjaman. Yang ketiga yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 160-161, yaitu kaum muslimin diingatkan untuk mematuhi perintah Allah SWT dalam Al-Quran mengenai pelarangan bunga agar mereka tidak merasakan derita kaum Yahudi yang melanggar sehingga terhindar dari siksa yang pedih. Yang terakhir yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, 276, 278, dan 279, yaitu melarang bunga serta membedakan antara perdagangan atau bai dan bunga atau riba. Berikut yaitu salah satu contoh hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Saya berjalan melewati sekelompok orang di waktu malam Mi'raj saya. Perut mereka sebesar rumah, dan di dalamnya terdapat ular yang terlihat dari luar perutnya. Saya bertanya,
"Hai Jibril, siapakah mereka itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah pemakan riba." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu hukum bunga bank berdasarkan ijtihad dari hasil bahsul masail yang diprakarsai Nahdlatul Ulama berdasarkan prinsip kafalah, yaitu terdapat dua. Yang pertama haram dengan alasan jika yang ditanggung berupa harta dan syarat kompensasi berupa harta atau mal, atau al-qardu jara naf'an alal qardi. Yang kedua yaitu boleh dengan alasan jika pihak bank dianggap sebagai wakil kafalah bil ujrah dari pihak nasabah, sehingga pihak bank berhak mendapatkan upah dengan syarat upah tersebut tidak memberatkan pihak nasabah atau ad'afan mudha'afah. Lalu selanjutnya hukum bunga bank berdasarkan ijtihad dari hasil majelis tarjih yang diprakarsai Muhammadiyah, yaitu hukumnya haram karena adanya imbalan atas jasa yang diberikan oleh pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan. Tambahan imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikan sebelumnya. Lalu pendapat berkaitan dengan hukum bunga bank. Pendapat pertama, 1. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram. 2. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami atau tanpa bunga. 3. Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat atau hajah rajihah. Pendapat kedua, 1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal. Yang kedua, bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal. 3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank, hukumnya boleh. Yang keempat, bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum. Etika dalam bekerja. Dalam etika bekerja kita membahas 3 subbab, yaitu yang pertama pengertian bekerja, kedua etika kerja Islami sebagai panduan dalam bekerja, ketiga perintah untuk bekerja dalam Islam. Pertama, pengertian bekerja. Menurut KBBI, bekerja adalah kegiatan melakukan sesuatu atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah mata pencaharian. Sedangkan Syihab dalam tahun 2015 menyatakan bahwa kerja didefinisikan sebagai penggunaan daya manusia secara garis besar dianugerahi 4 daya pokok, yaitu daya fisik, daya pikir, daya kalbu, dan daya hidup. Selanjutnya yaitu etika kerja Islami. Yosef dalam 2021 menuturkan bahwa etika kerja Islami adalah etika kerja yang bersumber pada syariah dengan mendedikasikan pekerjaan sebagai sebuah ibadah dan kebajikan dalam hidup. Lalu, Rohman dalam Subianto 2016 menuturkan ada sejumlah indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur etika kerja Islam. Yang pertama yaitu kemalasan, kedua, dedikasi diri, ketiga, bekerja dengan baik, keempat, bersikap adil dan bijak, kelima, melakukan pekerjaan secara maksimal, keenam, mengembangkan diri dan berhubungan sosial, ketujuh, gaya hidup tak bermakna tanpa kerja, ke-8, menganggur bukanlah perilaku yang baik, ke-9, kreativitas dalam bekerja adalah sumber kebahagiaan dan prestasi, 10, pekerjaan memberikan kesempatan seseorang untuk mandiri, 11, bekerja untuk memenuhi tanggung jawab. Yang ke-12 yaitu Islam menilai pekerjaan dari niat bukan hasil akhir. Lalu selanjutnya Hanafi dan kawan-kawan pada tahun 2014 menuturkan ada beberapa panduan yang harus dilakukan ketika seseorang bekerja. Yaitu pertama mencari pekerjaan yang halal. Yang kedua menjadi pekerja yang jujur. Yang ketiga mencari mitra kerja yang baik. Keempat, gunakan cara yang baik supaya memperoleh hasil yang baik pula. Dan yang kelima, mengeluarkan sebagian rezeki untuk zakat. Dan yang keenam, bersyukurlah atas nikmat Allah yang Allah berikan.
Lalu selanjutnya yaitu perintah untuk bekerja dalam Islam. Ada beberapa ayat dan hadis yang memerintahkan orang untuk bekerja. Yang pertama yaitu Quran surah Al-Jum'ah ayat 10, lalu Quran surat At-Taubah ayat 105, lalu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan yang terakhir yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Etos kerja Islami. Kata etos berasal dari bahasa Latin ethos yang berarti sikap, kepribadian, watak, karakter, keyakinan atas sesuatu. Etos dapat dimaknai sebagai sebuah prinsip seseorang dalam memaknai suatu tindakan yang dilakukan. Sedangkan kata kerja merupakan kegiatan yang dilakukan atas dasar perencanaan dan tanggung jawab. Dapat disimpulkan bahwa etos kerja merupakan bagaimana cara seseorang atau pihak dalam melakukan apa yang telah direncanakan serta apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Lanjut mengenai karakteristik etos kerja Islami. Karakteristik merupakan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang dimiliki setiap orang. Karakteristik seseorang akan memberi pengaruh pada sikap dan tindakan yang dilakukan. Karakteristik dapat menjadi salah satu opsi dalam membedakan setiap manusia dengan manusia yang lain. Karena merujuk pada sikap dan tindakan, karakteristik etos kerja Islami memiliki tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Agama Islam merupakan sebuah konsep yang memberi petunjuk seseorang dalam membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tersebut memberi pemahaman yang akan berpengaruh pada cara orang tersebut menjalani hidupnya. Oleh karena itu, implementasi karakteristik etos kerja Islami merupakan cerminan dari bagaimana tindakan kita terhadap Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut contoh tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk menunjukkan karakteristik etos kerja Islami, mulai dari memiliki sifat jujur dalam tindakan dan sikap yang dilakukan, kemudian kerja keras untuk menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab, dan rasional dalam mempertimbangkan sikap dan tindakan yang dilakukannya. Untuk materi selanjutnya adalah kemandirian hidup. Yang pertama, pengertian kemandirian hidup. Kemandirian sendiri adalah usaha seseorang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang dihadapi tanpa bantuan orang lain. Kemudian adanya kebebasan mengambil inisiatif untuk mengatur kebutuhan sendiri. Kemudian yang selanjutnya memiliki kepercayaan diri tanpa adanya ketergantungan pada orang lain. Mengerjakan sesuatu atas dorongan diri sendiri. Dan yang terakhir mampu melepaskan diri dari orang tua. Dalam Islam, kemandirian berarti berusaha sekuat tenaga untuk mencukupi kebutuhan hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarga, serta berusaha secara maksimal untuk tidak menjadi penalu bagi orang lain dengan cara meminta-minta atau berharap belas kasihan dari orang lain. Perintah untuk hidup mandiri di dalam Islam. Kewajiban seorang muslim adalah mencari rezeki dengan usaha yang halal. Apapun rezeki tersebut, asalkan halal. Kemudian seorang muslim harus sekuat tenaga menjemput rezekinya. Apapun profesinya, asalkan halal. Dan yang terakhir, seorang muslim haruslah yakin bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, profesi yang baik bukanlah dilihat dari bergengsi atau tidaknya. Akan tetapi profesi yang baik dilihat halal atau tidaknya. Seorang muslim ketika menggeluti profesi apapun,
selama itu halal, maka hal itu adalah baik dalam pandangan Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tangan di atas atau orang yang memberi itu lebih baik daripada tangan di bawah atau orang yang menerima. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggungan. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga teman-teman perlu ketahui, di dalam Islam juga ada yang namanya etos kerja Islami, di mana merupakan upaya sungguh-sungguh setiap orang untuk mengerahkan semua kemampuannya, baik lahir maupun batin, untuk mencari rezeki yang halal sebagai bekal untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.